Kau yang bangkit maha mulia, abadi, jaya dan megah. Kau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi jaya. Sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Dikau yang bangkit maha mulia, Amin. Dikaulah abadi jaya dan megah. Jaya dan megah, jaya dan megah. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bangkit, Engkau yang maha mulia, jaya dan megah. Engkau Allah yang begitu jaya dan megah. Engkau begitu juga mengasihi kami, manusia yang rapuh, yang syarat dengan kelemahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang mulia. Sehingga kami menjadi orang-orang tebusan pilihan-Mu. Jadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian sudah kami naikkan. Kiranya menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Engkau tersenyum melihat kami semua beribadah di tempat ini. Dan kami bersiap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menegur, menguatkan setiap kami. Meneguhkan iman kami. Untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus kami mohon. Berkati setiap kami. Umat-Mu yang mendengarkan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di melalui Zoom. Tuhan tolong berikan kami fokus. Allah Roh Kudus tolong berikan kami ya Tuhan. Hati yang terbuka. Telinga yang mau mendengar. Pikiran yang terbuka untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus terangi hati pikiran kami. Roh Kudus kuasai kami. Terlebih hamba-Mu yang sederhana. Ini ya Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi, memimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun yang akan menghambat, mengganggu, merintangi, atau merampas firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa iblis itu. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, menguasai kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Kok bleret ya? Apa mari liburan ini? Terus wis menipis ya Bang? Enggak ya? Anak Tuhan itu selalu diberkati. Amin. Iya. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya buka dulu slide saya. Ya, kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 sampai dengan 49. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita masih berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kita masih mau berbicara tentang penampakan Tuhan Yesus. Kita masih mau mendengar tentang betapa pentingnya untuk mengerti, memahami mengapa selama 40 hari Tuhan masih ada dalam dunia, menyatakan diri, menampakkan diri kepada orang-orang yang dikasihnya, kepada murid-muridnya. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita renungkan, ya, pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh berhenti setelah pasca sudah selesai. Tapi betapa pentingnya kita untuk memahami, mengerti, mengapa Tuhan Yesus itu menyatakan diri, bahkan selama 40 hari ada di dalam dunia. Saya tidak akan
menghitung berapa kali dia menampakkan diri, tapi mari pagi hari ini kita berfokus kepada bagian di dalam Lukas pasal 24 ayat 36, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sekali lagi, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari sebagai umat Tuhan, orang-orang yang telah menerima penebusan daripada Allah, kita tidak berhenti sampai kita memperingati Paskah. Tetapi kita semakin giat, kita semakin rajin meresponi apa yang sudah karya Tuhan yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Ya, kita semakin giat untuk melayani Tuhan. Itu harapan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Mari hari demi hari ini memang banyak hambatan, tantangan. Ya, Corona masih ada. Tapi kita sudah diberikan satu kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita responi kebangkitan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan kerinduan kita yang semakin besar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Nah, itu harapan kita semua ya. Supaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat imannya menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak menentu, ya, yang semakin sulit untuk diprediksi. Nah, untuk itu datanglah di Komsel Matius. Ini malah promosi ya. Datanglah di Komsel Matius yang mempunyai tema-tema yang luar biasa. Nah, kalau Senin yang lalu, kita berbicara tentang ketidakpastian, nah berikutnya kita akan ada tema yang lebih menarik lagi ya Pak Mahendra ya. Luar biasa. Datanglah di Komsel Matius. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah Jesus Motives Appear. Ya. Atau apa sih jadi motifnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ada kepentingan apa sebenarnya? Seberapa penting toh Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Nah, ini kita akan pelajari.
Nah, ini merupakan, kalau saya pikirkan, ya, ini merupakan satu wujud kasih sekali lagi yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ingat, semua yang dikerjakan Tuhan Yesus, karya Tuhan dari awal sampai akhir itu atas dasar apa? Cinta, kasih. Tanpa cinta tidak bisa. Karena cinta itu menggerakkan baik kita manusia, ya, untuk melakukan sesuatu yang berbahaya sekalipun. Karena cinta, karena kasih kepada orang yang kita kasihi. Nah, semua yang dilakukan Yesus adalah atas dasar cinta, kasihnya begitu besar. Nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu, di dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid ini, menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Sangat-sangat indah kalau kita renungkan bersama-sama. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang hal-hal apa kira-kira? Nah, tentang hal-hal peristiwa yang sudah dialami oleh kedua murid waktu perjalanan ke Emmaus. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Dan hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka begitu luar biasa tatkala Tuhan Yesus menyapa mereka. Ya. Nah, peristiwa itulah kemudian mereka ceritakan kepada teman-teman ke-11 murid. Berkumpul di suatu tempat. Pertanyaannya, kenapa mereka berkumpul di satu tempat? Dalam hal ini mereka sedang bersembunyi, Bapak Ibu. Berkumpul di satu tempat, mereka sedang bersembunyi. Mereka masih belum berani untuk keluar. Karena kondisi di luar masih mengkhawatirkan. Karena betapa sadisnya para prajurit-prajurit Romawi pada saat itu, ya. Bagaimana dia menyiksa Tuhan Yesus begitu luar biasa. Murid-murid ini masih takut. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Bahkan tanpa pengharapan. Karena apa? Gurunya sudah disalibkan dan mati. Hati mereka bingung. Harus bagaimana? Mereka takut. Nah, sementara kedua murid ini yang berjalan yang bertemu Tuhan Yesus pada waktu mereka berjalan ke Emmaus, mereka segera datang di ayat yang ke-33 ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan seterusnya ya, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap mengenai itu, Tuhan datang dan berkata, damai sejahtera. Kepentingan Jesus motif appear yang pertama adalah, yaitu memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-36. Ya, tadi sudah kita bisa baca. Nah, damai sejahtera diterjemahkan dari bahasa Yunani eirene. Ini anaknya Pak Tutu ya. Ini mana Pak Tutu? Ono enggak ya? Anak Pak Tutu yang cewek ya. Eirene atau peace. Ya. Eirene. Yang menarik Bapak Ibu, kalau kita suka belajar tentang bahasa Yunani, eirene itu adalah dalam bentuk kata benda, noun. Tapi gramatikalnya itu ada saya tulis nominatif feminin singular. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani kata benda jadi nominatif, maka kata benda itu adalah subjek itu sendiri. Wow, luar biasa ya. Jadi artinya ketika Tuhan datang, damai sejahtera bagi kamu tadi, damai sejahtera bagi kamu, itu bukan Tuhan Yesus kasih sesuatu begini, ini damai sejahtera, bukan. Tapi damai sejahtera itu adalah siapa? Dirinya sendiri, itu maksudnya. Damai sejahtera itu adalah dirinya sendiri. Sumber damai sejahtera adalah dirinya sendiri. Luar biasa ya. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang dengan peace, eirene, aku datang
dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu aku sendiri. Aku memberikan diriku ini kepadamu. Ya, wah luar biasa ya. Luar biasa. Mengapa harus demikian Bapak Ibu? Mengapa harus demikian? Karena pada saat itu murid-murid sedang mengalami ketakutan, kegelisahan. Murid-murid sedang mengalami kebingungan. Bahkan murid-murid pada saat itu apa? Sudah tak ada harapan. Tapi Tuhan Yesus datang dengan damai sejahtera. Eirene, damai sejahtera. Sebenarnya cuma satu kata kalau di dalam bahasa Yunani. Bahasa Inggris peace. Tapi dalam bahasa Indonesia itu ada damai sejahtera. Padahal itu beda. Damai dan sejahtera itu beda. Ya, damai dan sejahtera itu dibedakan kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini maksud daripada damai sejahtera adalah ketika Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu, damai yang diberikan itu adalah damai di dalam hati, sejahtera di luar. Damai di dalam hati, ya, kita yang menerima Yesus, yang menerima damai dari Yesus, yang menerima Yesus itu sendiri, ada damai, ketenangan di dalam hati, ada sejahtera di luar. Wow, itu ya, luar biasa ya. Seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, ini diterjemahkan harusnya begini. Aku datang untuk membebaskan kamu dari rasa takut. Aku datang untuk membebaskan kamu dari hidup tanpa harapan. Aku datang membebaskan kamu dari ikatan kekhawatiran. Seperti itu maksudnya. Itu loh Tuhan Yesus datang seperti itu. Jadi sebenarnya bagi kita orang-orang yang percaya Yesus, yang di dalam hatinya dirinya ada Yesus, maka itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Ada Yesus. Dia berkata, aku datang untuk membebaskan kamu dari ketakutan. Aku datang membebaskan kamu dari kegelisahan dan kekhawatiran. Iya, karena murid-murid pada itu sedang mengalami kegentaran, ketakutan. Yesus datang penuh dengan kasih, Bapak Ibu. Saya membayangkan begini, kenapa Tuhan Yesus datang dengan kasih dan cinta? Bukankah para murid sudah meninggalkan dia pada waktu Yesus disiksa? Pada awal penangkapan dan penderitaan seterusnya, di mana orang yang 5.000 dikasih makan, semuanya pergi, di mana orang-orang yang sudah dikasih kesembuhan dan lain sebagainya, semuanya meninggalkan Yesus, bahkan ke-12 murid pun meninggalkan Yesus sendirian, gak ada yang bela. Tapi Yesus datang dengan cinta kasihnya, gak ada kebencian sama sekali kepada mereka. Aku datang dengan damai sejahtera, dengan kasih persaudaraan, dengan kasih yang tulus, kasih yang besar, supaya kamu kembali kuat, dibebaskan dari ketakutan, dibebaskan dari rasa kekhawatiran. Wah, luar biasa ya. Amin. Itu loh Tuhan Yesus kita. Itu kepentingan Jesus motive appear. Tuhan Yesus menampakkan diri supaya murid-murid kembali dikuatkan, termasuk kita pada pagi hari ini. Ya. Ada banyak orang saat ini adalah, saya katakan tadi, Yesus, ketika kita percaya Yesus, ada damai di dalam hati, sejahtera di luar. Tapi masalahnya banyak orang saat ini, ya, sejahtera di luar memang, punya kekayaan, ya, punya sudah apa saja yang dibutuhkan, punya uang, punya apa, tapi tidak damai di dalam hatinya. Banyak seperti itu. Ya, banyak seperti itu Bapak Ibu. Sejahtera itu adalah sentosa. Sejahtera itu adalah aman. Oke, secara secara kelihatan fisik, oke. Aman. Bebas dari segala gangguan. Sentosa, tapi hatinya tidak tenang. Ya. Apa artinya kenyamanan? Apa itu? Kesenangan. Oh iya, ya, nggak ada artinya kalau hatinya itu hampa tanpa Yesus. Amin. Tanpa Yesus kosong hatinya, nggak ada artinya kenyamanan, kesenangan, hobimu apapun, harta kekayaan apapun, sebanyak apapun, nggak akan ada tidak akan memberikan kenyamanan, ketenangan.
Karena tanpa Yesus itu seperti kue donat bolong di tengahnya. Hati kita hampa, Bapak Ibu. Nah itu. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, itu ada ketenangan di dalam hati, sejahtera di luar. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 112, ayat yang ketiga, ya, coba ya, Mazmur 112 ayat yang ketiga. Ini judulnya adalah bahagia orang benar. Ya, saya baca dulu deh ayat yang pertama supaya kita paham. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kata di ayat yang ketiga, harta dan kekayaan, harta itu diterjemahkan dari bahasa Yunani hon. Ya, dari bahasa Ibrani hon. Yang artinya adalah apa? Kecukupan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, yang menuruti segala perintahnya, artinya apa? Kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang memiliki kecukupan. Cukup. Itu orang-orang benar. Bukan kelimpahan, bukan sebuah harta kekayaan yang luar biasa, enggak. Tapi orang yang berkecukupan. Membutuhkan sesuatu, cukup. Amin. Ya, membutuhkan apa? Cukup. Enggak lebih. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan. Kamu diberkati, cukup. Sesuai kapasitasmu. Jangan membandingkan dengan si A, si B, si C. Itu karunia. Kalau kamu diberikan kelimpahan, berkat yang besar, itu karunia. Tapi bagi kita orang yang percaya, itu diberikan harta dan kekayaan. Anak cucunya diberkati. Cukup. Nah, luar biasa ya. Cukup. Itulah damai sejahtera, damai di dalam, sejahtera di luar. Cukup. Kalau kita membandingkan orang lain, udah, gak akan memiliki damai sejahtera. Gak akan. Kuncinya apa? Biarkan Yesus memenuhi hidup kita. Damai sejahtera, yaitu Yesus sendiri memenuhi hidup kita. Maka damai di dalam, sejahtera di luar. Amin. Kondisi apapun di luar, sejahtera. Karena apa? Ada Tuhan pasti menjamin kok hidup saya, hidup kita. Gak akan dibiarkan anak cucunya meminta-minta, itu kan janji Tuhan. Tapi di sini tadi apa? Anak cucunya akan diberkati. Karena apa? Itu Tuhan kita yang berjanji berikan damai sejahtera. Nah, itu yang pertama. Membebaskan para murid, membebaskan kita semua dari rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan dan tanpa pengharapan. Diganti dengan damai sejahtera. Damai di dalam, sejahtera di luar. Amin. Luar biasa ya. Oke, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua. Apa motif Jesus? Jesus motif appear. Apa kepentingan Tuhan Yesus untuk menampakkan diri, menyatakan diri pada murid-muridnya? Yang kedua adalah apa? Yaitu di ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Yang kedua adalah, kalau kita baca seterusnya sampai nanti ya, sampai 46 sebenarnya, maaf salah tulis, ayat 46, yang pertama adalah Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, yang kedua adalah membuktikan kebenaran. Membuktikan kebenaran. Kebenaran apa? Yang pertama adalah Tuhan Yesus bukan suatu roh. Di ayat yang ke-37 tadi. Ya, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan membuktikan dirinya bukan hantu. Bukan. Ya. Tapi sebenarnya di sini terjemahnya kalau bahasa Indonesia hantu. Tapi dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dari bahasa Yunani pneuma. Suatu roh, ya.
Jadi bukan roh jahat. Kalau hantu kan roh setan, roh jahat. Kalau bahasa Yunani patasma itu. Patasma itu roh jahat, roh setan. Tapi di dalam ini, di dalam Alkitab kita diterjemahkan dari bahasa Yunani, pneuma itu suatu roh. Jadi ketika murid-murid melihat Yesus, dia menyangka itu yang datang itu adalah roh. Memang benar wajahnya itu Yesus. Wajahnya Yesus. Ya kan? Wajahnya, ini wajahnya Yesus. Tapi ini roh ini. Suatu roh. Nah itu. Murid-murid begitu. Maka, apa yang dilakukan Yesus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ini loh ditunjukkan. Ini, lihat. Ini bekas paku nih di telapak tanganku dan kakiku. Bekas paku ini. Asli nih saya. Boleh kamu raba. Lalu dibuktikan lagi sama Tuhan Yesus. Adakah makanan di sini? Wah, jadi ngomong. Adakah makanan di sini? Lalu apa yang terjadi Pak Ibu? Apa yang diberikan? Ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, kan goreng. Jadi Tuhan Yesus lalu akhirnya makan sama mereka. Oh, no agendruwo makan. Ikan goreng. Ini membuktikan kebenaran bahwa Yesus itu Allah Tuhan kita yang menjelma menjadi manusia. Tetap bangkit pun dia manusia sejati. Amin. Ya, kita harus percaya. Yesus bukan sekedar roh, tapi dia juga manusia. 100% manusia. Ini penting. Manusia dengan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi ruang dengan waktu. Inilah pengharapan bagi orang percaya. Bahwa kita akan dibangkitkan sama dengan Yesus. Ganti dengan tubuh kemuliaan. Amin. Ini menunjukkan pembuktian yang pertama. Aku duduk gendruwo, aku duduk hantu. Aku bukan suatu roh. Lihat nih loh, Raban. Itu. Ya. Ini kebenaran yang pertama. Yesus membuktikan dia bukan hantu, bukan suatu roh. Baru ngeh murid-muridnya. Oh, ternyata memang benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku akan bangkit. Ya, ada hari yang ketiga. Aku akan bangkit. Ini penting sekali bagi para murid. Kepentingan ini untuk diketahui para murid. Ya. Nanti kita lihat apa kepentingannya yang lebih dalam lagi. Itu. Kebenaran yang kedua, apa yang mau dibuktikan oleh Tuhan Yesus? Kebenaran yang kedua yang mau dibuktikan oleh Tuhan Yesus adalah di ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus ingin membuktikan kebenaran bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kitab Musa, kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ini membuktikan. Bahkan dia membuktikan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya selama masih di Galilea. Aku akan bahwa anak manusia, Mesias harus menderita, disiksa, bahkan mati. Ya, di atas kayu salib, kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan itu dibuktikan. Nah, jadi ini membuktikan kebenaran nubuat firman Tuhan di perjanjian lama. Membuktikan semuanya kebenaran itu sudah digenapi di dalam dirinya, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Inilah Tuhan kita dahsyat. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah ayat yang ke-47, dan lagi
Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yang pertama, kepentingan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, membebaskan mereka dari ketakutan, dari kegelisahan, dari kekhawatiran, dari tanpa pengharapan. Diberikan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan Yesus membuktikan dirinya, yaitu apa? Membuktikan kebenaran. Bahwa dia bukan hantu. Dia juga bangkit dengan tubuh jasmani. Dengan tubuh kemuliaan. Dan yang ketiga, Tuhan menjadikan para murid saksi mata. Seolah-olah Tuhan mau berkata, sebentar lagi saya akan naik ke surga. Dan sekarang apa yang sudah aku perlihatkan kepada kalian, bahwa aku datang menyatakan diriku kepada kalian, dengan segala cinta kasihku kepada kalian, membebaskan semua ketakutan, kekhawatiran kalian, dan aku telah menunjukkan diriku bahwa aku inilah Yesus, yang bukan sekedar roh, dan kamu sudah tahu sekarang bahwa aku sudah menggenapi semua nubuat di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur. Sekarang. Nah, sekarang. Kamu yang sudah melihat itu, jangan berdiam. Kamu harus menjadi saksi mata. Di dalam sebuah pengadilan, sebuah fakta, kebenaran, itu dibuktikan dengan dua. Yaitu bukti otentik, bukti dirinya sendiri, ya, dan yang kedua adalah saksi mata. Dan saksi mata itu disumpah kalau nggak salah. Begitu ya Pak Mahendra ya. Disumpah saksi mata itu. Disumpah. Kalau bohong, ya konsekuensinya penjara lah pasti. Kalau bohong. Maka di sini Tuhan Yesus mau berkata sebenarnya begini. Kamu sudah melihat semua. Di ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu begini loh. Kamu sudah melihat semuanya. Kalian dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani. Kalian. Jadi kalian semua. Kalian sudah melihat diriku. Aku sudah menyatakan dirimu. Aku sudah memberikan kebenaran, membuktikan kebenaran. Kalian yang sudah melihat, maka adalah harus menjadi saksi. Nah, adalah harus menjadi saksi. Itu. Ya. Adalah harus menjadi saksi. Bapak Ibu, di tempat pekerjaan, di tempat hobi kita, ya dimanapun kita berada, adalah harus menjadi saksi. Saksi tentang apa di atasnya ya? Katanya kepada mereka, ada tulis demikian, ayat 47, dan lagi, dalam namanya, siapa namanya Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Orang harus mengenal, harus mengerti bahwa pertobatan dan pengampunan itu hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Orang bisa sampai ke surga hanya melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Maka, saya senang Bapak Ibu kemarin waktu silaturahmi dengan teman-teman semua, saya sampaikan sebenarnya. Ini kesempatan bagi saya. Saya tanya, dalam 1 bulan ini apa? Terus sekarang apa? Ngelebur dosa, jare. Jare ngelebur dosa. Baru ada kesempatan yang baik. Kami berkendara, ada yang Muslim semua, saya Kristen sendiri, Muslim, teman-teman saya. Kemudian ada mobil. Ngamuk-ngamuk. Baru dilebur. Wis gawe dosamu. Ngenteni nes tahun ngarep dosamu. Di dalam Yesus enggak. Satu kali untuk selama-lamanya. Tapi di situ ada berita pertobatan, harus bertobat. Pengampunan terjadi di dalam Yesus. Nah, berita ini harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu.
Waktu kita mengayuh sepeda, hobi kita apa? Mengayuh sepeda. Atau hobi kita apa? Bermain burung. Kok bermain burung? Memelihara burung. Maksudnya apa itu namanya? Ya, burung ya kicau lah gitu. Nah, itu bisa kita jadikan jembatan-jembatan untuk menyampaikan, menyaksikan bahwa berita pertobatan dan pengampunan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nggak usah takut. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan kita damai sejahtera, nggak usah takut. Ya, yang penting jembatan, kalau kita belajar jembatan yang pertama dulu, persahabatan. Ya kan? Yang penting persahabatan. Ojo kenal tas kenal, ya jangan. Dari persahabatan dulu. Baru kita sampaikan berita pertobatan dan pengampunan. Enak, ojo wedi, saya sudah alami itu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi jalin persahabatan dulu. Amin. Jalin persahabatan. Ya enggak apa-apa. Baru sampaikan berita pertobatan. Karena apa? Kita adalah saksi. Adalah harus sekarang menyaksikan. Gitu loh. Kita sekarang murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Kenapa harus dia menyatakan diri kepada murid-murid? Karena ini harus disampaikan. Berita pertobatan dan pengampunan hanya di dalam Yesus. Menjadikan para murid saksi. Dan buktinya luar biasa ya. Berita Injil sampai ke seluruh dunia. Dan masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari terus gunakan waktu dan kesempatan dimanapun kita berada. Bertemu dengan teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Keluarga kita. Ya, kita sampaikan berita pertobatan dan pengampunan. Karena kita adalah saksi dari semuanya. Amin. Amin. Ada satu lagi Bapak, saya ingin kita semua menjadi orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Ini saya sisipkan saja ya, saya sisipkan saja. Di ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini loh. Mari kita jangan menjadi umat Tuhan yang bodoh, tapi menjadi umat Tuhan yang terus mau belajar. Ya, karena penting belajar itu. Ketika kita menyaksikan, kita menjadi saksi, bersaksi, itu kita perlu untuk memahami. Ya, kita memperlengkapi diri dengan teologi ya, dengan doktrin-doktrin yang bagus, dengan teologi. Supaya apa? Ketika menyaksikan, ketika ditanya, kita bisa. Jangan nanti kita ditanya nggak bisa jawab, akhirnya kitalah yang ikut mereka. Salah. Tapi kita punya argumen yang bagus, karena kita punya doktrin yang benar. Amin? Belajarlah. Satu hal, berdoalah kepada Tuhan. Pikiran kita terbatas. Oleh sebab itu apa? Tuhan tolong, buka hati saya, buka pikiran saya. Seperti para murid, Tuhan Yesus sendiri yang membuka hati pikiran mereka, sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Para murid saja yang dekat sama Tuhan Yesus saja perlu dibukakan pikirannya sama Tuhan, apalagi kita. Ya, terus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, Roh Kudus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari jadikan ini sebuah pernyataan kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya mengundang semua berdiri di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh
sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Haleluya. Oh, inilah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau telah menyatakan dirimu dengan penuh cinta dan kasih. Agar kami menjadi orang-orang yang terbebas dari ketakutan. Terbebas dari belenggu kekhawatiran. Terbebas dari keraguan-raguan. Terbebas dari kebingungan. Biarlah damai sejahtera itu memenuhi kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kembali memerintah dalam hidup kami. Sehingga kami terbebas dari segala ikatan duniawi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Menguatkan, meneguhkan kami kembali. Bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Punya Tuhan yang ajaib. Punya Tuhan yang peduli dan mengerti kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan, yang hadir di gereja, umat-Mu, jemaat-Mu, juga yang ada di Zoom, di rumah masing-masing. Bila firman Tuhan pagi hari ini mengokohkan, menguatkan iman kami kembali. Untuk semakin setia, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkorban bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus. Ampuni kedegilan hati kami. Ampuni kebodohan kami. Sehingga kami harus dibukakan pikiran kami oleh Engkau. Tolong ya Allah Roh Kudus. Jamah setiap hati. Jamah setiap pikiran kami masing-masing. Pagi hari ini. Kami makin mengerti bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Dan respon kami mau cinta Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Terutama kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan di dalam nama-Mu. Sehingga banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.